pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Dan shalom dalam kasih Kristus. Terpujilah nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sampai hari ini kita boleh diizinkan untuk boleh masuk dalam bulan yang baru. Hari ini 1 November 2020 Bapak Ibu Saudara. Tidak terasa 10 bulan sudah kita lalui. Dan hari ini saya mengajak setiap kita yang hadir pada hari ini datang di dalam kejujuran kita. Hal-hal apa yang engkau alami sepanjang 10 bulan ini? Kekelamankah, persoalankah, pergumulankah? Mari bersama-sama datang dengan kejujuran kita pada pagi hari ini kepada Tuhan. Ingatlah Tuhan dalam kesusahanmu. Dan jangan lupakan Tuhan dalam segala suka yang sudah Tuhan izinkan boleh kita lalui bersama-sama. Amin. Kita siapkan hati kita untuk datang kepadanya. Saudara kita untuk boleh sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Bersyukur untuk pemeliharaan dan anugerah-Mu yang begitu sempurna Tuhan. Bersyukur untuk kasih setia-Mu. Bersyukur untuk nafas, bersyukur untuk kekuatan. Bahkan bersyukur untuk hari-hari yang kami lewati. Di dalam anugerah-Mu yang sempurna, yang menutup bungkus seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan pada pagi hari ini, inilah seluruh umat-umat-Mu yang hadir di rumah-Mu. Rindu meninggikan Engkau untuk segala sesuatu yang Engkau buat dalam hidup kami. Hadirlah Engkau di tengah-tengah kami. Bahwa kami menikmati perjumpaan secara pribadi dengan Engkau. Mengalami berkat daripada wajah Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami siap untuk memuliakan Engkau. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Sekalipun kami berjalan di dalam lembah kekelaman, namun hari ini kami datang dengan keyakinan kami bahwa kami memiliki Allah yang tidak pernah meninggalkan hidup kami. Haleluya. Kita nyatakan pujian ini bersama-sama sebagai pengakuan kita. Aku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyata
sekalipun telah kau patahkan, di dalam kuasa kasih-Mu ya Tuhan. Kuasa kasih yang membangkitkan, kuasa kasih yang mendatangkan pengharapan baru di dalam setiap hati yang percaya dan mengasihi-Mu. Bersyukur kepadamu, bersyukur di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, sebab kami adakan syukur di dalam nama Yesus, sebab kami adakan syukur di dalam nama Yesus. Satu-satunya nama yang memberikan pengharapan baru, satu-satunya nama yang mengerjakan keselamatan, satu-satunya nama yang mengaruniakan kemenangan demi kemenangan dalam hidup ini. Lebih daripada segala sesuatu yang kami alami dalam hidup kami, bahkan lebih dari nafas kami, lebih dari hidup kami mau terus meninggikan Engkau. Kami mau terus mengangkat hati kami, mengangkat pujian kami untuk segala sesuatu yang Engkau buat dalam hidup kami. Dan bukan hanya untuk segala sesuatu yang Engkau buat dalam hidup kami, namun karena siapa Engkau dalam hidup kami. Yesus yang terlebih besar di dalam hidup ini, yang layak menerima pujian dan penyembahan. Allah yang tidak dapat disejajarkan dengan siapapun dan apapun. Allah yang tidak ada bandingannya dalam hidup ini. Haleluya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Dalam
Yesus Kristus yang siap untuk lebih sungguh lagi memuji Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Ada seberapa banyak pagi hari ini yang rindu menyatakan syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, ucaplah syukur kepada namanya setiap kali kita mengingat kebaikannya. Setiap kita adalah orang-orang yang mengalami kebaikan Tuhan pada pagi hari ini, amin. Yang mengalami kebaikan Tuhan, bersemangat tepuk tangan yang terbaik bagi namanya. Haleluya. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Mari bertepuk tangan dan lebih baik lagi hanya bagi nama Tuhan Yesus. Naikkan ungkapan syukur dengan indah. Nyatakan kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kenaikan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Sebab hidup yang sekarang kita pergunakan untuk memuliakan namanya. Nyatakan lagi, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Nyatakan dengan imanmu, amin. Selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Wahai setiap umat-umat Tuhan yang mengalami pembebasan darinya, adakah hari ini jiwamu mengucap syukur? Nyatakan, naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Bersama-sama nyatakan, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakan. Gerakkan badanmu, nyatakan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Setiap kita yang rindu mempersembahkan hidup yang telah diberikannya bagi kita, persembahkan tepuk tangan yang terbaik bagi namanya. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari terus kita percayai bahwa kebenaran firman Tuhan itulah yang boleh terus mengubahkan dan membaharui seluruh hidup kita, segala hati kita di hadapannya, sehingga kita boleh senantiasa berjalan di dalam kebenarannya. Kita nyatakan pujian ini bersama-sama sebagai kerinduan kita di hadiratnya. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku
rasa tantangannya terlalu besar. Tapi hari ini akan ada firman yang akan mengubah hati kita. Adakah di antara kita yang datang dengan hati yang kotor? Aku banyak dosa, Bang Pendeta. Banyak kesalahanku. Hari ini hatimu dijamah Tuhan menjadi hati yang baru. Hati yang siap menghadapi bulan November, di mana ada tangan Tuhan siap memberkatimu. Sekali lagi mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan menyambut kebenaran firman-Nya. Angkat tanganmu sekali lagi. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu, seperti dirimu. Bolehkah hanya jemaat saja? Hanya jemaat saja yang mengatakan, ubahlah hatiku ya Tuhan. Amin. Ubah salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Ubah siap untuk diubah oleh Tuhan lewat pemberitaan firman-Mu. Kami siap mendengar. Sampaikanlah pesan-Mu bagi kami hari ini. Pengurapan Tuhan buat hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Pengurapan Tuhan buat umat-Mu yang akan mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Hari ini bersama dengan kita Bapak Ibu hadir 2 orang hamba Tuhan yang selama ini kita doakan Bapak Ibu. Kita dukung dan kita ada pertemuan di Parapat Bapak Ibu, dan kedua hamba Tuhan ini boleh bersama-sama dengan kita. Nanti Pak Septe akan cerita Bapak Ibu di akhir ibadah untuk singkat apa yang Tuhan kerjakan dengan mereka di Batam. Namun hari ini kita akan mulai, mari kita sambut dengan tepuk tangan Bapak Pendeta Sandi Purba dari Gapkin Jakarta yang akan menyampaikan firman Tuhan hari ini bagi kita. Baik, puji nama Tuhan. Shalom saudara. Sekali lagi shalom. Boleh lebih semangat, shalom. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita saudaraku. Haleluya. Saudara, saya memang harus memperkenalkan diri kembali lagi dan lagi. Kenapa saudaraku? Ada 2 alasan. Yang pertama, saya tahu persis saya bukan orang terkenal. Maka jelas sekali beberapa dan banyak di antara saudara tidak mengenali saya. Nama saya Sandi Purba saudara ya. Dan dulu sekali sering ke tempat ini untuk support pelayanan Pak Donald atau yang biasa saya sapa dengan Abang ya. Namun alasan kedua saudara, dulu berulang kali saya datang ke tempat ini dengan status sebagai seorang anak muda saudara ya. Namun hari ini saudaraku, saya datang ke tempat ini sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami bagi istri saya. Saya tidak tahu apa istri saya ada di belakang, ada saudara? Oke, mungkin sudah terangkat saudara ya. Nah saudaraku yang terkasih, kami mengucap syukur ya, persisnya 1 tahun kurang lebih per bulan November ini kami sudah berjalan sebagai gereja Pantekosta Kudus Indonesia yang berdomisili bertempat di Jakarta. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita saudara. Nah Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, hari ini sebetulnya kami ada berlima dari Jakarta, termasuk ada istri anak saya, keponakan saya yang nanti akan melayani di Husor. Juga ada adik saya yang support bantu pelayanan ke Gapkin yang ada di Siantar bersama dengan Bapak Gideon. Dan juga ada sahabat saya Bapak Septe. Mungkin itu perkenalan dari saya saudaraku. Dan hari ini izinkan saya untuk menyampaikan kabar baik. Boleh tampilkan? Iya, terima kasih. Nah saudara yang terkasih, hari ini saya ingin menyampaikan sebuah kebenaran dengan topik impatient in waiting saudara. Atau ketidaksabaran dalam penantian. Saudara,
Dulu saya memang bangun hubungan dengan mantan pacar saya yang sekarang resmi menjadi istri ya, saudaraku ya. Saya memang bangun hubungan jarak jauh seperti lagu Raisa, saudaraku ya, LDR, saudaraku ya. Jadi saudara, saya berdomisili Jakarta Barat dan istri saya itu di Jawa Timur, saudaraku, tepatnya di Jember. Jember itu kampungnya Anang Hermansyah, saudaraku ya. Tapi istri saya ternyata nggak suka dangdut ya kan. Padahal konon notabene orang-orang yang dari Jember itu suka dangdut, saudaraku ya. Nah, 4 tahun kurang lebih saya bangun hubungan, saudaraku ya. Namun saudaraku tidak bisa dipungkiri berat di ongkos, saudara. Jadi saya memutuskan kalau liburnya panjang baru saya kunjungin, saudaraku ya. Lalu saudaraku biasanya dalam perjalanan hubungan kami, saudaraku ya, saya biasanya awal-awal saudara suka sekali untuk berkunjung ke Jember dengan menggunakan tren atau kereta api, saudaraku ya. Nah biasanya saya akan beli tiket kereta itu ya sebulan sebelum hari keberangkatan saya supaya lebih murah. Nah saudara, apa yang terjadi saudaraku? Nah tiba-tiba sampailah di waktu yang ditentukan, berangkatlah saudaraku ya. Berangkat dan ternyata banyak penumpang-penumpang yang lain. Nah beberapa saat perjalanan 5-6 jam ternyata ini kereta berhenti di daerah Solo, Semarang saudaraku ya. Saya mulai melihat, menyaksikan. Padahal saya beli tiket mungkin jauh lebih sebelum mereka membeli tiket. Tiba-tiba saya melihat kok ada yang turun dengan enaknya ya. Ditungguin begitu lama sampai tuntas, turun di Semarang saudaraku ya. Lalu kereta ini kembali berjalan. Biasanya kereta sekarang udah ada pramugarinya saudaraku ya. Notificationnya, soundingnya bagus sekali. Pemberitahuan kepada seluruh penumpang kereta api. Setelah ini silahkan persiapkan barang bawaan Anda. Kita akan sampai di stasiun Manahan Solo. Kurang lebih seperti itu saudaraku ya. Jangan sampai ada barang yang tertinggal. Nah akhirnya saudaraku kereta ini terus berjalan saudaraku. Sampailah akhirnya saudaraku di bagian Jawa Timur tapi belum di Jember. Tiba-tiba saya menyaksikan ada keluarga-keluarga yang mulai turun kembali. Dan begitu selanjutnya di setiap stasiun yang ada. Akhirnya tibalah saudaraku di stasiun terakhir di Jember saudaraku ya. Akhirnya saudaraku tinggal sisa saya dengan beberapa orang sebelah kiri kanan saya saudaraku. Yang memang penumpang terakhir di Jember saudaraku. Nah saudara, apa yang saya mau sampaikan. Demikianlah kehidupan orang percaya. Saya mungkin bisa saja membeli tiket kereta ini sebulan sebelum. Tapi ternyata kereta ini saudaraku seolah-olah memberikan layanan. Menurunkan penumpang di Solo, Semarang terlebih dahulu. Lalu di beberapa kota di Madiun terlebih dahulu. Lalu saya sekalipun saya membeli tiket ini sebulan sebelum, saya nggak boleh komplain. Saya kan beli tiketnya lebih dulu. Kenapa dia yang lebih awal diturunkan? Seolah-olah dia dapat privilege, seolah-olah dia dapat pengecualian perlakuan khusus. Kenapa saudaraku? Karena kita ada dalam ruang tunggunya Allah. Saudara, berapa banyak kita seperti ada dalam sebuah kereta. Engkau mungkin sudah berdoa buat pergumulanmu 1 tahun. Engkau mungkin sudah berdoa buat pergumulanmu 2 tahun. Engkau mungkin berdoa 5 tahun. Engkau berdoa mungkin belasan tahun. Tapi engkau persis seperti yang ada penumpang di kereta berkata kepada Tuhan. Kok doanya dijawab lebih dulu. Sedangkan saya sudah bertahun-tahun berdoa belum dijawab oleh Tuhan. Saya mau berkata bagi setiap kita. Mengenai waktunya itu adalah hak kedaulatan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Jadi ketika ada penumpang turun di Solo, saya tidak boleh komplain kepada masinisnya. Pak masinis, instruksi, izin bicara. Saya beli tiket sebulan sebelum, kenapa dia diturunkan terlebih dahulu? Ada waktunya Tuhan untuk menjawab setiap doa kita. Namun sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka, ternyata banyak kita tidak sabar dalam penantian. Banyak kita gagal dalam menanti. Seumpama seorang anak kecil saudaraku ya, ketika dia merengek dibawa orang tuanya ke pasar, minta mainan ya kan. Sebisa mungkin itu langsung dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi merengek. Kadang-kadang suka anak-anak yang demonstrasi ya kan. Dia saudaraku berguling-guling sampai dibelikan orang tuanya mainan itu saudaraku. Dan suka atau tidak suka, sadar atau tidak sadar. Begitu banyak orang Kristen hari itu begini. Ketika doanya tidak dijawab, Tuhan saya mau sungguh-sungguh melayani Tuhan. Kalau gaji saya dapat penambahan, dapat bonus. Tuhan saya mau sungguh-sungguh melayani Tuhan, kalau cinta saya diterima sama si Ade ya. Tuhan saya akan sungguh-sungguh melayani Tuhan, kalau doa saya dijawab segera mungkin. Dan faktanya saudaraku, memang setiap kita seringkali gagal dalam penantian, termasuk saya. Ada seorang pribadi bernama Abraham, dikenal sebagai bapa orang percaya, namun track record tidak bisa ditutupi
Ternyata dalam penantian akan jawaban doa, sekalipun dia diberikan predikat Bapak orang percaya, Abraham dengan pujaan hatinya, saudaraku, Mbak Sarah, saudaraku ya, ternyata dia pernah gagal dalam penantian. Maka hari ini saudara, saya mau ngajak setiap kita untuk melihat apa yang dilalui oleh Abraham dengan istrinya, saudaraku. Dalam Kejadian 15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6, saudaraku. Saya akan bacakan bagi setiap kita, saudara mengikuti. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsik itu. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudara, kisah ini bukan kisah yang asing bagi kita. Abraham begitu spesifik mendengarkan apa yang dikatakan oleh Allah kepadanya, akan jawaban doa, akan apa yang Allah berikan kepadanya. Dia tahu persis itu. Kita pun demikian, berulang kali kita mengerti apa yang Tuhan akan nyatakan bagi kita. Ada waktunya, ada waktunya, ada waktunya. Namun berulang kali kita gagal. Saya akan lanjutkan saudaraku. Dikatakan saudaraku di ayatnya yang ke-6, saudaraku boleh ditampilkan. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Di sisi lain saudara, di Ibrani 11 ayat 6 ada sebuah kutipan berkata demikian, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dengan demikian ada sebuah kesimpulan yang saya gambarkan bagi setiap kita. Dengar baik saudaraku, jika iman adalah sesuatu yang berkenan, jika iman adalah sesuatu yang berkenan dan sebuah kebenaran di hadapan Allah. Karena tadi iman Abraham diperhitungkan sebagai sebuah kebenaran. Maka dengar baik, ketidaksabaran kita, keraguan kita adalah sesuatu pelanggaran dan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Saudara dengar baik, sadarkah engkau ketika engkau meragukan apa yang dijanjikan Tuhan atas hidupmu, ini adalah sebuah pelanggaran. Berapa banyak kita ketika kita menanti untuk Tuhan memberkati hidup kita, kita tidak sabar. Akhirnya kita memutuskan untuk meninggalkan ruangan ini dengan keluh kesah, dengan kekecewaan. Dan kita bilang sama diri kita, percuma saya ikut Tuhan. Berapa banyak istri-istri, suamimu melayani Tuhan, dan engkau berkata, engkau sudah melayani Tuhan bertahun-tahun, tapi rasanya engkau tidak diberkati Tuhan. Rasanya kita salah jalan, sebaiknya kita meninggalkan Tuhan, tinggalkan pelayananmu. Ini adalah bentuk ketidaksabaran kita, saudara. Dan hari ini saudaraku, kita mau belajar apa yang ternyata menjadi peringatan akan kehidupan kita melalui firman Tuhan ini, saudaraku. Ada 3 hal ekspresi ketidaksabaran yang saya mau bagikan bagi setiap kita. Biarlah ini menjadi pengingat saudara, supaya kita tidak mengulangi apa yang dilakukan oleh istri Abraham dahulu kala, saudaraku. Ada 3 ekspresi ketidaksabaran dalam penantian kehidupan orang percaya. Yang pertama saudaraku ya, menyalahkan Tuhan atas situasi yang dihadapi. Yang kedua saudara, lebih berfokus kepada daging yang tidak terlihat, yang terlihat daripada iman yang tidak terlihat. Dan yang ketiga saudara, selalu menghasilkan penyesalan. Kita akan masuk yang pertama saudaraku. Firman Tuhan berkata dalam Kejadian 16 ayat 2 demikian. Berkatalah Sarah kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarah. Suatu ketika istrinya Abraham mulai gelisah. Kok
suami saya dijanjikan oleh Allah, tapi nggak ada tanda-tanda. Biasanya dalam pernikahan, saudaraku ya, beberapa bulan, saudaraku, kalau mungkin ada yang berbeda tapi tidak jadi masalah, tanda-tandanya langsung kelihatan. Dijanjikan mungkin mual-mual kan, saudaraku ya, tiba-tiba mual, ya kan gitu ya. Tiba-tiba istri mungkin minta mangga muda, tapi nggak ada tanda-tanda itu. Mulai jengkel ini Sarah ya kan, Pak kata dia, kayaknya ada sesuatu yang salah. Itu kayaknya yang Bapak terima itu WhatsApp dari Allah itu ya, itu kayaknya hoax itu ya kan, fake ya, seperti yang hari-hari sering kali kita dapat, saudaraku ya. Lalu dia bilang begini, memang Allah lah yang membuat saya tidak punya anak. Saudara perhatikan, ketika kita tidak sabar dalam menanti, kita akan punya kecenderungan menyalahkan Tuhan, saudara. Kita seringkali demikian, menyalahkan Tuhan. Apa hubungannya, saudaraku ya? Ketika dia, saudaraku, mengalami tantangan kehidupan, dia belum memperoleh anak, saudaraku ya. Mungkin ada tetangganya, mana Sarah anakmu ya kan. Ternyata, saudaraku, di atas tadi, saudaraku, di Kejadian 15, ternyata sudah dijelaskan. Abraham ini khawatir, hartanya banyak sekali. Dia bilang sama Tuhan, nanti gak ada ahli warisku Tuhan. Saya yakin sekali ini merupakan dialog di antara mereka, obrolan mereka setiap hari. Jadi sebab akibat, Abraham ragu, istri ragu, suami ragu, istri ragu, saudaraku. Akhirnya, saudaraku, dia mungkin, saudaraku, berpikir, Abraham, memang sepertinya Allah itu tidak mengizinkan, tidak akan memberi saya keturunan. Kamu hampiri aja hambaku Hagar. Mungkin lewat dia kita bisa punya momongan, ya kan, saudaraku ya. Dia sudah menyalahkan Tuhan, saudara. Dan sejujurnya, saudaraku ya, sekitar 8 tahun yang lalu, saudaraku ya, saya dari dulu melayani Tuhan, tapi sekitar 8 tahun yang lalu, kurang lebih 8 atau 9 kalau saya tidak keliru, saya pernah kecewa dengan Tuhan. Saya sempat bekerja, saya sempat buka usaha, namun perlahan-perlahan, saudaraku ya, usahanya berantakan, pekerjaannya berantakan, saudaraku ya. Dan satu dan lain hal. Dan tahun itu persis, saudaraku, 1 tahun kurang lebih, saudaraku ya, saya tidak mau melayani Tuhan lagi. Saya kecewa sama Tuhan. Malam jadi siang, siang jadi malam, saudaraku ya. Salah bergaul, saudara. Dan kalau saya lihat pada saat itu, aduh, mengerikan sekali, saudaraku ya. Manusia setengah setan, saudaraku ya, ikut ibadah. Karena mau gak mau juga, saudaraku ya, dulu sekolah Alkitab, masa gak ibadah gitu ya. Tapi tidak ada hati yang melekat sama Tuhan, menyalahkan Tuhan. Jauh di dalam dasar hati saya berkata, Tuhan tidak fair, Tuhan tidak adil. Berbanyak engkau sebagai seorang istri, sebagai seorang suami, ketika konflik itu datang dalam rumah tanggamu, engkau punya kecenderungan menyalahkan Tuhan. Ini salah Tuhan. Saya sudah melayani engkau, tapi Tuhan, engkau tidak memulihkan keluarga saya. Sekitar 3 bulan yang lalu kami melayani seorang suami. Dia punya istri dan 3 orang anak. Dia seorang Chinese. Kami support, kami bantu dari pindahan rumahnya. Sebuah kabar yang tidak menyenangkan tentunya ketika kami tahu istrinya seorang pemakai. Tidak mudah. Jadi ternyata bukan cuma anak muda yang pakai obat-obatan narkoba. Istrinya, saudaraku, seorang yang berusia 40 tahun plus, ternyata masih memakai narkoba. Setelah ngobrol dengan bapak ini, saudaraku ya, yang pertama kami lakukan, kami peduli, kami bantu. Kami bantu dari biaya pindahannya, kontrakannya, dan sebagainya, sampai hari ini. Sekalipun usianya sudah tidak muda lagi, ternyata masih punya baby usia 4 bulan saat ini. Setiap 2 minggu sekali kami berikan bantuan, saudaraku, berupa susu bayi dan perlengkapan bayi. Namun yang menjadi poin saya adalah demikian. Ternyata, saudaraku ya, dulu si suami ini, dia begitu rajin melayani Tuhan. Dia begitu radikal melayani Tuhan. Suatu ketika dia bekerja, sebisa mungkin ada persembahan-persembahan khusus yang diberikan kepada Tuhan. Ternyata pada saat itu, saudaraku ya, dia punya sebuah kerinduan. Tuhan, kalau saya dedikasikan hidup saya all out bagi Tuhan, sepenuhnya bagi Tuhan, saya enggak hitung-hitungan. Tuhan harus fair, Tuhan harus memulihkan istri saya, Tuhan harus memulihkan anak-anak saya. Semuanya harus pulih. Saya tidak mau tahu, karena saya belajar memberi yang terbaik bagi Tuhan. Namun apa yang terjadi? Belasan tahun, saudaraku, doanya tidak dijawab sampai hari ini, saudara. Dan dia larut dalam sebuah kekecewaan. Tidak ada gairah lagi. Ketika kita bicara tentang Tuhan, dia enggak tertarik. Suatu ketika dia berkata kepada saya, Pak, sejujurnya beberapa bulan terakhir kami dibantu oleh organisasi dari Buddha Secih. Dia bilang begitu. Mereka baik, Pak. Mereka tidak peduli agama saya, dia bantu sekolah anak saya. Saya berkata demikian, Pak, saya tahu Bapak kecewa sama Tuhan. Tapi seberapa sering Bapak coba ingat, berapa banyak kebaikan Tuhan yang sudah Bapak terima. Berhenti menyalahkan Tuhan. Berhenti menyalahkan Tuhan atas keadaan Bapak yang tidak baik. Berhenti menyalahkan Tuhan atas doa yang belum dijawab.
Berhenti menyalahkan Tuhan atas penyakit yang belum disembuhkan. Berhenti menyalahkan Tuhan atas segala situasi yang tidak kita harapkan. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Kita harus berhenti menyalahkan Tuhan. Dan hari ini kami masih melayani keluarga ini. Puji Tuhan mereka bergabung komitmen untuk berjemaat di gereja Gapkin Jakarta. Namun sama halnya dengan Bapak ini, saya. Dan suatu ketika dulu sekali Abraham, istrinya saudaraku tepatnya Sarah, dia menyalahkan Tuhan. Baik saudara sering menyalahkan Tuhan. Pekerjaanmu berantakan, engkau menyalahkan Tuhan. Dan banyak kita yang terlibat pelayanan pun seringkali hati kecil kita ini gak bisa kita bohongi. Kita seringkali menyalahkan Tuhan. Hal itu dibuktikan dengan apa? Ketidakkonsistenan kita melayani Tuhan. Semangat kita yang tidak lagi sama. Oh iya dong, kalau engkau sungguh-sungguh melayani Tuhan, harusnya semangatmu sama dengan dulu sekali ketika engkau mengalami kasih mula-mula. Ketika semangat itu merosot, jangan-jangan ada bagian dari hidup yang menyalahkan Tuhan. Udahlah, gak usah terlalu semangat, toh doa saya juga gak langsung dijawab oleh Tuhan. Toh pergumulan saya gak langsung dipulihkan oleh Tuhan, enggak. Namun hari ini saudaraku, bentuk kesabaran, ekspresi kesabaran yang pertama yang harus kita koreksi dalam hidup kita adalah spirit yang seringkali menyalahkan Tuhan. Saudara, ingatkan diri kita, sesulit apapun, seberapa lama sekalipun kita menanti jawaban doa, jangan kita menyalahkan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Bilang sama depan belakangnya, stop menyalahkan Tuhan, katakan demikian saudara. Lalu poin yang kedua saudaraku ya, ekspresi ketika kita tidak sabar dalam penantian saudaraku ya, kita seringkali lebih berfokus kepada daging yang terlihat daripada iman yang tidak terlihat. Saudaraku, di ayatnya yang kedua tadi saudaraku dikatakan demikian. Sarah berkata begini, karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Bicara tentang dari dia memperoleh seorang anak, ini adalah sesuatu yang ingin dilihat. Alih-alih ini merupakan sesuatu yang ingin dia buktikan kepada banyak orang bahwa dia punya anak, walaupun dengan cara yang salah. Ketika kita tidak sabar saudaraku menanti jawaban doa, bukankah ini seringkali terjadi dalam hidup kita? Ada spirit membuktikan diri, membuktikan kepada banyak orang. Kita lebih fokus kepada sesuatu yang terlihat saudaraku, supaya kita pamer. Makanya hari ini saudaraku ya, kita tidak boleh juga terlalu mudah percaya. 1 tahun menerima jawaban doa, kesaksian kemana, habis itu berantakan. Banyak public figure di bangsa ini saudaraku ya, selebritis, artis, dulu mungkin sekuler, sekarang saudaraku diundang kesaksian. Tahu-taunya saudaraku ya, tidak sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Akhirnya jadi luka, jadi borok dalam gereja saudaraku ya. Kenapa? Karena gereja juga seringkali saudaraku fokus kepada daging yang terlihat. Undang artis, undang orang-orang hebat saudaraku ya, supaya dilihat oleh banyak orang. Dan kita juga saudaraku, sesuatu yang kita miliki yang terlihat saudaraku membuat kita sepertinya merasa lebih baik dari orang lain saudaraku. Satu itu saudaraku ya, Sarah berkata, Abraham ambil aja budak saya ini, si Hagar ini, mungkin dari dialah kita bisa punya keturunan. Kenapa saudaraku ya? Karena ciri saudaraku, ekspresi ketidaksabaran kita adalah kita cenderung berfokus kepada sesuatu yang ingin kita lihat saudaraku ya. Sesuatu yang ingin kita lihat saudaraku. Sesuatu yang ingin kita lihat, kita perlihatkan kepada banyak orang. Namun kita lupa, kita harus lebih memperhatikan saudaraku ya, iman yang tidak terlihat sekalipun. Maka hari ini dengar baik. Kalau engkau saudaraku mengalami situasi-situasi sulit, doamu tidak dijawab, jangan langsung berpikir engkau kena kutuk. No saudaraku ya. Dalam banyak kisah dalam Alkitab saudaraku ya, orang-orang yang dipakai dengan luar biasa, sekalipun mereka menjalani kehidupan dengan penuh tantangan. Yusuf belasan tahun mengalami tantangan, harus menanti. Abraham puluhan tahun harus menanti. Dan hari ini kalau engkau harus menanti, dengar baik, kita harus mengarahkan hati kita kepada iman yang tidak terlihat daripada daging yang terlihat saudaraku. Yang mengerti katakan amin saudara. Mari arahkan hati kita kepada suatu sekalipun itu belum terlihat. Suatu ketika kami harus berdoa buat abang ipar saya belasan tahun. Karena abang ipar saya seorang Hokkien, sama dengan istri saya seorang Chinese Jawa Timur saudaraku ya. Namun apa yang terjadi? Suami dari kakak saya ini adalah seorang Buddha saudaraku ya, bahkan mengarah ke ateis. Karena mertua kakak saya saudaraku adalah bisnisnya adalah tukang jual alat-alat sembahyang pai-pai saudaraku ya, yang seperti lidi itu loh saudaraku ya, terus dibakar ya kan. Jadi untuk dia saudaraku berbalik ikut Tuhan sungguh-sungguh jelas tidak mudah. Kalau soal kebaikan mereka banyak melakukan kebaikan saudaraku ya. Karena saudara ya, kalau semakin mereka giat saudaraku, semakin mereka juga giat kepada melakukan hal-hal yang kebajikan saudaraku ya. Dan belasan tahun saudaraku ya,
baru doa kami dijawab oleh Tuhan. Akhirnya abang ipar saya ini kenal kepada Tuhan. Sampai hari ini saudaraku. Padahal dulu saudaraku mungkin orang berkata, mana doamu? Kayaknya nggak dijawab Tuhan. Hati kita mulai gelisah, kuping kita mulai panas. Alah, doamu nggak dijawab kok. Nggak usah sok rohani. Dengar baik, tidak perlu pusing dengan omongan orang. Tidak perlu membuktikan kepada siapa-siapapun. Bangunlah imanmu sekalipun itu tidak terlihat. Bangunlah imanmu sekalipun itu tidak bisa disaksikan langsung oleh banyak orang. Antara engkau dengan Tuhanmu. Maka saudaraku dengar baik. Ketika kita dalam penantian, jangan terlalu gelisah. Gaji yang belum nambah lah. Jangan saudaraku ya. Posisi yang belum dapat promosi dalam pekerjaan kah? Doa yang belum dijawab dalam bentuk lain kah? Jangan arahkan pandanganmu ke situ. Ketika engkau mengarahkan pandanganmu ke situ, engkau akan menjadi seperti Sarah, saudara. Engkau akan gelisah, engkau akan melakukan shortcut jalan pintas. Kayaknya nggak ada ujungnya nih di dalam Tuhan, nggak ada benefitnya buat saya, nggak ada keuntungan buat saya. Maka kita memutuskan untuk shifting, kita lari dari jalan Tuhan, kita punya cara sendiri. Dan Sarah melakukan itu, saudara. Boleh kita baca kutipan ini bersama-sama, boleh tampilkan? 2, 3. Setiap kali kita tidak sabar menanti Tuhan, maka setiap kali kita akan beralih kepada daging. Perhatikan, ini prinsip saudaraku. Ini hukum saudaraku. Kalau kita semakin tidak sabar menanti jawaban doa di dalam Tuhan, menanti Tuhan, maka akan ada kecenderungan yang lain. Ada 2 kecenderungan saudaraku. Maka kecenderungan yang lain adalah saudaraku, kita akan beralih kepada daging saudaraku ya. Makanya lihat kenapa banyak orang pergi ke Gunung Kawi, pergi ke orang-orang pintar padahal dibodoh-bodohin saudaraku ya. Kepada dukun saudaraku ya. Kenapa? Karena hanya untuk memperlihatkan kepada orang dia punya sesuatu. Dia punya sesuatu. Pembuktian diri, daging yang terlihat adalah jebakan yang seringkali kita lewati, kita lalui ketika kita kehilangan kesabaran dalam menanti jawaban doa. Ada sahabat saya, dia sudah menikah beberapa tahun, tidak punya keturunan. Belum punya keturunan. Beberapa orang kasih masukan, datang ke bapak itu. Ada orang yang dulu ke bapak itu, dia langsung punya keturunan. Namun apa yang dilakukan oleh sahabat saya? Puji Tuhan saudaraku ya, masih bertahan, mengiring Tuhan. Beberapa tahun saudaraku ya, ternyata belakangan ini juga belum dapat momongan. Tapi saya bersyukur, saya tahu persis jawaban doa Tuhan yang menentukan. Yang mengerti katakan amin. Kairosnya Tuhan yang menentukan. Jadi sekalipun mereka belum punya momongan saudara, mereka tidak memutuskan untuk berfokus kepada daging yang terlihat. Mereka mengarahkan hati mereka kepada Tuhan. Sekalipun belum diberikan apa yang menjadi keinginan hati mereka, mereka memutuskan untuk tetap melayani Tuhan. Dan saya bersyukur. Namun saya berdoa bagi setiap kita, biarlah kita juga berfokus kepada iman yang sekalipun tidak dilihat oleh banyak orang, namun Tuhan kita melihat. Dengar baik, orang lain mungkin melihat sesuatu yang engkau miliki, tapi Tuhan melihat sesuatu yang ada di dalam hatimu, yaitu imanmu saudara. Akhir tahun lalu saudara, kami mengalami banyak tantangan. 2 tahun lalu saudara ya. Ada beberapa kebutuhan dan jumlahnya sangat besar menurut kami. Beberapa teman mulai menawarkan, mau gak saya bantu kasih pinjaman. Saya tahu mereka bukan rentenir saudara ya. Mereka bukan rentenir. Tapi istri saya bilang, gak apa-apa, sabar tunggu aja. Salah satunya ketika 2 tahun lalu mau lahiran, istri saya mau lahiran saudaraku ya. Kondisi kandungan yang tidak sempurna. Dan anak dalam kandungan ini sudah overtime saudaraku ya. Waktunya untuk lahir ternyata beberapa minggu belum lahir. Jadi ada dokter menganjurkan operasi aja. Belum lagi pada saat itu kendaraan di rumah kami habis kecelakaan dibawa oleh adik saya. Biaya perbaikannya belasan juta saudaraku ya. Dan saat itu saudaraku ya, waduh kami kaget. Waduh gimana nih, bingung mau melakukan apa, sesuatu kita tidak mau salah jalan. Namun istri saya bilang sabar saja, gak apa-apa sabar saja. Tiap hari saya bilang sama istri saya, kita berdoa supaya kamu lahiran normal. Saya bilang bisikin sama kandungan istri saya, nah ya kan kamu harus lahir normal, nah papa lagi gak punya uang. Ya kan, mungkin dalam hati, dalam perut anak saya berkata, papa macam apa ini, ya kan gitu ya saudara ya. Namun saya bilang, selalu saya doakan demikian, lahir normal, tahu diri, nah ya kurang lebih begitulah saudaraku ya. Nah ternyata saudaraku ya, satu persatu kami lalui, ada kebaikan Tuhan.
Ada berkat yang kami terima Tuhan kirimkan. Ada berkat yang kami terima Tuhan kirimkan. Satu persatu dari rumah kontrakan kami selesaikan. Dari perbaikan kendaraan belasan juta kami selesaikan. Satu masalah terakhir, tantangan terakhir adalah proses bersalin istri saya. Waduh, repot sekali. Saya tahu saudaraku ya, kami agak-agak gelisah pada saat itu. Dan jujur saja saya juga sepertinya kehilangan kesabaran dalam menanti jawaban doa. Saya sudah bilang kalau memang diperlukan biaya untuk operasi, ya mau gak mau ini kita jual, saya katakan demikian, ada sesuatu yang harus kami jual. Namun saudaraku ya, istri saya bilang enggak, sabar aja, tetap percaya Tuhan akan tolong, Tuhan akan campur tangan. Puji Tuhan saudara, memang anak saya saudaraku tua dalam kandungan ya kan saudara. Orang yang lahir sudah mungkin 40 minggu gak nyampe saudara. Anak saya 42 minggu saudaraku ya, rambutnya sudah lebat saudaraku ya, langsung bilang begini lagi. Bercanda saudara ya. Dan ketika dia lahir saya bersuka cita, terima kasih Tuhan. Dan perjalanan sampai hari ini pun saudaraku ya, sekalipun banyak doa kami yang belum dijawab oleh Tuhan, saya berkata kepada Bang Donald, sudah seperti abang bagi saya. Gak apa-apa saya mengalami tantangan, semakin lama saya menanti, semakin banyak pengalaman saya di dalam Tuhan. Buat apa kita sibuk memperlihatkan sesuatu yang ada pada kita untuk dilihat orang? Ini namanya daging. Kita tidak perlu demikian. Bangun iman saudara, sekalipun itu tidak terlihat. Yang terakhir saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ekspresi ketidaksabaran, impatient in waiting, bentuk ketidaksabaran dalam penantian yang ketiga saudaraku ya. Ekspresinya selalu menghasilkan penyesalan. Saya akan bacakan bagi saudara, demikian firman Tuhan dalam Kejadian 16 ayat 5 dan 6 demikian. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderitai ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu, tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung. Ia memandang rendah aku, akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Kata Abram kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Saudara, suatu ketika ternyata sudah mulai kelihatan hamil, muntah-muntah, karena Sarai nggak pernah muntah, Hagar mulai muntah ya kan, banyak maunya. Jangan-jangan dia request kepada Sarai, Bu ya kan, saya mau tempat tidur yang sama dengan ibu, spring bednya sama ya kan, saya capek pegel kan lagi hamil begini, aduh repot. Akhirnya Sarai mulai, ya udah deh, saya kasih, tenang, dipanggil karyawannya, tolong berikan sama dia seperti tempat tidur saya, diberikan ya kan. Tiba-tiba besoknya saudaraku ya, dari kamarnya si Hagar manggil, Bu Sarai ya kan, mau mangga muda ya kan. Bu Sarai akhirnya lari, iya mangga muda, berapa biji? 2 cukup, 3, oke lari ya saudaraku ya. Dan terus menerus ya kan. Akhirnya saudaraku ya, udah gerah ini si Sarai ini gak tahu diri, ini pembantu nih. Ini pembantu yang gak tahu diri, bener ini. Dia bilang sama gini, ia memandang rendah akan aku. Penyesalan selalu berada di akhir. Kalau di awal itu namanya pendaftaran. Itu namanya registrasi ya kan saudara ya. Ketika dia tidak sabar akan penantian jawaban doa, akan waktunya Tuhan untuk menjawab doanya, muncullah penyesalan. Bukankah banyak orang begitu? Karena dipepet usia 20 banyak wanita berkata kalau didekatin pria ya kan, siapa kamu? Mau ngelamar saya ya kan, mau deketin saya. Usia 30 ya kan saudaraku ya, wanita berkata siapa saya ya, jangan terlalu pilih-pilih lah ya kan. Yang penting ya bisa berjalan bagus, bisa melihat bagus, oke lah. Kalau soal penghasilan ya kita jalani bersama ya kan, demi cinta. Usia 40 plus mulai saudaraku gelisah, ayo siapa saja ya kan, siapa saja. Akhirnya apa saudaraku, berjalan dalam rumah tangga. Masuk dalam rumah tangga, minggu pertama akur, setahun pertama akur, tahun kedua, waduh mulai kayak ring tinju. Suaminya menggenapi firman Tuhan, lebih baik memberi daripada menerima, ya kan? Istrinya suruh makan hati, ya kan? Lalu istrinya bilang seperti ini, pembalasan adalah hakku, ember melayang, saudaraku ya. Konflik berlanjut dan terus menerus, penyesalan selalu ada di ujung. Maka hari dengar baik, jangan sampai kita saudaraku tidak sabar dalam menanti. Apa pergumulanmu? Jodohkah? Suatu ketika ada saudara saya tidak sabar menanti, usianya masih muda padahal pada saat itu 23 tahun. Dia ngebut banget pengen menikah. Saya pengen menikah sama orang yang putih, katanya rambutnya panjang. Kalau bisa ya bodinya bagus gitu ya, jalannya enak lah dilihat, dibawa ke pesta nggak malu-maluin. Menikahlah di luar Tuhan.
Hari ini apa yang terjadi? Istrinya berulang kali menggugat cerai. Bahkan menggugat harta gono gini, saudara. Penyesalan selalu ada di belakang. Maka jangan sampai hanya karena tuntutan orang tuamu bagi kita yang belum berkeluarga. Kapan kamu nikah? Ya udahlah, saya menikah dengan Ahmed, kan saudara ya. Saya menikah dengan Ahmad saja supaya cepatlah urusannya, nggak ditanya-tanya lagi. Tidak demikian. Ketika engkau memutuskan untuk berjalan menanti jawaban doa, sekalipun usahamu untungnya kecil, lakukan dengan setia. Kami banyak melayani orang-orang yang ekonomi menengah ke bawah. Usaha mereka kecil, ada yang jual telur kiloan. Saya bilang bersabar, konsisten, sambil dipikirkan, didoakan, minta hikmat dari Tuhan. Beberapa yang kami layani adalah mantan debt collector, karena kami banyak melayani orang-orang Kupang. Beberapa mereka memang ada yang juga petarung Muay Thai, orang Kupang. Dan memang saudaraku, hari-hari ini mengubah paradigma mereka untuk berjalan mengiring Tuhan dengan sabar itu tidak mudah. Karena biasa identik dengan kriminal, maling nyolong, pemalakan dan sebagainya saudaraku. Hari saya ingin berkata bagi kita, sesulit apapun hidupmu, selama apapun engkau menanti jawaban doa, jangan sampai engkau salah melangkah, karena penyesalan seringkali ada di ujung dari langkah yang kita ambil yang ternyata salah. Kita akan baca ini bersama-sama saudaraku ya, terakhir. Roma 12 ayat 12, kita baca 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudara, Alkitab berkata bagi setiap kita, kita mungkin saat ini saudaraku sedang menanti, ada yang menanti penyertaan Tuhan dalam bisnis, dalam keluarga, dalam kesehatan, dalam hal apapun saudaraku ya. Yang jelas hari ini firman Tuhan berkata, sabarlah dalam kesesakan, sabarlah dalam kesesakan. Kami tidak bisa memungkiri saudaraku ya, tantangan kami terlalu banyak, setiap tahun ada saudaraku ya. Bukan karena kami salah dalam mengambil keputusan, tapi saudaraku ya, beberapa bulan yang lalu ada kabar pahit yang harus kami dengar dan harus kami terima. Ternyata abang ipar saya saudaraku ya curang, dia pergi meninggalkan kakak saya ya. Saya memang sudah wanti-wanti, ada hubungan yang tidak wajar dan tidak normal pada saat dulu. Ini bukan bicara sekedar kepercayaan, karena memang abang ipar saya ini backgroundnya Katolik saudaraku ya. Dan bukan sekedar itu, tapi saya lihat tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Awal Covid, saudaraku 2 bulan Covid berjalan, saya harus ketemu dengan abang ipar saya. Dia memang sudah memutuskan untuk meninggalkan kakak saya, padahal mereka sudah hampir 30 tahun menikah saudaraku ya. Ini seperti pil pahit yang kami telan. Beberapa minggu setelah saya dengar kabar begitu dari kakak saya, langsung saya ketemu dengan abang ipar saya tegur, memang saya marah saudaraku ya. Karena di keluarga kami hanya saya yang pria, selain itu wanita semua. Dan tidak bisa tidak, kakak saya mengalami kesesakan. Setiap minggu kami harus kunjungin kakak saya, kurus sekali, makan tidak doyan, kurus keriput saudaraku ya. Akhirnya kami beritakan firman, sabar, ada waktunya Tuhan. Ada waktunya Tuhan, ada anugerah Tuhan yang cukup bagi kakak, saya bilang. Dan hari ini puji Tuhan, dia semakin kuat dan bersabar dalam kesesakan. Saya nggak tahu berapa banyak istri di tempat ini yang diperlakukan tidak adil oleh suamimu. Yang jelas Alkitab berkata sabar dalam kesesakan. Berapa banyak mungkin di tempat ini ibu rumah tangga yang diperlakukan tidak baik oleh anak-anakmu. Kau tidak dihormati oleh anak-anakmu. Yang jelas hari ini firman Tuhan berkata sabar dalam kesesakan. Berapa banyak kita yang sebagai seorang karyawan pebisnis, sepertinya penghasilanmu tidak ada perubahan, semakin hari semakin kecil. Bahkan seperti yang kau tidak sanggup lagi mempertahankan usahamu. Yang jelas firman Tuhan hari ini berkata, sabar dalam kesesakan. Dan hari ini dengar baik, perbaik kita, mungkin itu sama seperti saya. Melayani Tuhan dengan keterbatasan. Belum ada hal-hal yang spektakuler dinyatakan. Yang jelas firman Tuhan hari ini sama buat engkau dan saya. Sabarlah dalam kesesakan. Jangan sampai engkau dan saya salah melangkah. Yang mengerti katakan amin saudara. Saya berdoa bagi setiap kita, biar firman ini kita hidupi, bukan saja melekat di pikiran ingatan kita, tapi menjadi sebuah kehidupan. Bahwa di tempat ini ada pribadi-pribadi yang tidak melakukan kegagalan yang dilakukan oleh Sarah, karena tidak sabar ketika menanti. Namun hari ini kita menjadi pribadi yang tahu, mengerti Tuhan kita berdaulat atas waktu, memulihkan, menjawab doamu. Dan saya tahu persis, ada begitu banyak orang yang kami layani di Jakarta, orang-orang yang sulit, hamil di luar nikah, kumpul-kumpul punya anak tidak diberkati.
miskin, harus kerja tidak menentu, apa saja kerja-kerja lepasan. Karena saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya tahu anugerah-Mu cukup ketika saya menanti pertolongan Tuhan. Apa yang saya bagikan adalah yang saya hidupi, saudara. Berulang kali kami harus menunda zona nyaman dalam hidup kami. Tidak pernah terpikir untuk liburan kemana-kemana, tapi Tuhan baik. Saya bilang sama istri, ini harga yang harus kita bayar. Sekalipun kita menanti dengan rasa sakit. Bukankah begitu banyak orang yang saat ini melayani di kota-kota besar. Mereka begitu membanggakan apa yang mereka miliki, kemana mereka pergi. Tapi tidak dengan kita. Karena kehidupan kita punya cerita tersendiri. Kita akan telan pil pahit ini dan kita akan terus belajar bersabar mengandalkan Tuhan. Saudara, siapapun engkau hari ini, firman Tuhan ini buat saudara dan saya. Tidak peduli seberapa lama engkau menanti, jangan sampai engkau meninggalkan Tuhan. Dan jangan sampai engkau salah melangkah, melupakan Tuhan. Tuhan tidak pernah salah. Bahkan atas segala situasi yang kau hadapi hari ini. Beban hidupmu, penderitaanmu, Tuhan tidak pernah salah. Jangan mengulangi kesalahan yang dilakukan oleh Sarah. Kita berdoa. Tidak peduli berapa lama kami menunggu. Bahkan saudara dengar baik. Ada beberapa di antara kita mungkin sudah berulang kali berurai air mata. Kau merasa begitu berat, tidak sanggup lagi. Ada beberapa di antara kita sepertinya juga ingin menyerah, meninggalkan Tuhan. Bahkan maafkan saya merasa beberapa kita malah ada ingin meninggalkan pelayanan. Suatu ketika saya dalam pergumulan yang sama dengan saudara, saya ingat sebuah perkataan yang dikatakan oleh Ayub. Masakan saya mau menerima yang baik saja dari Tuhan? Jadi ketika saya berkata, kalau saya mau menanti, sekalipun itu tidak baik, saya akan terus menanti. Sekalipun itu berat, engkau harus menanti. Sekalipun berurai air mata, engkau harus menanti. Sekalipun lama, engkau harus menanti di dalam Tuhan. Kami mau menanti-nantikan Tuhan. Sebab dari mula kekuatan kami. Dan kami percaya diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Turunlah anugerah-Mu bagi setiap kami. Materaikan firman ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Setiap kita yang diberkati bersama kita katakan amin. Tuhan memberkati setiap kita, saudara. Ada berapa banyak Bapak Ibu yang diberkati Tuhan hari ini? Boleh ucapkan sama-sama, saya harus belajar bersabar. 1, 2, 3. Tahu nggak? Doa yang paling cepat dijawab Tuhan ya khotbah hari ini. Siapa yang pingin menjadi orang yang sabar? Angkat tangan. Ucapkan, saya pingin jadi orang yang sabar. Sebentar lagi akan segera ada yang menguji kesabaran. Itulah jawabannya. Gitu. Kesabaran itu adalah doa yang paling cepat dijawab Tuhan biasanya. Ketika Sandi khotbah, tiba-tiba saya ingat, Bapak Ibu, tahun 2000 saya melayani Tuhan di kota Tarutung, tepatnya di Lumban Ratus. Bapak Ibu mungkin banyak yang tidak pernah ke gereja kita yang di Lumban Ratus. Barangkali cuma tahu Pendeta Donald zaman sekarang. Tapi saya harus beritahu, Pendeta Donald di awal Tarutung tidak dikenal siapapun. Saya tinggal di rumah mama saya. Saya melayani jemaat 6 keluarga yang sangat sulit, sangat miskin, sangat susah. Gerejanya tanpa atap. Gerejanya lantai tanah. Tapi saya akan beritahu Bapak Ibu, berulang kali juga kepingin tinggalkan Tarutung, kepingin balik ke Jawa, karena berpikir Tarutung bukan tempatku. Namun terus berdoa, belajar bersabar. Sekarang saya tahu, Tuhan sudah membawa saya di titik ini. Tapi itu butuh waktu 20 tahun Bapak Ibu Saudara. Kesabaran selalu berbuah. Ketika kau tidak sabar, salah satu tandanya Sandi bilang, kau mulai menyalahkan Tuhan. Kau mulai komplain. Aku sudah bertuhan kok begini.
itu buah dari ketidaksabaran. Ketika kau tidak sabar, obsesimu hanya sesuatu yang ingin segera kau lihat. Tapi ingat, Sandi hari ini berkata, kalau kau tidak sabar, akhirnya akan menjadi penyesalan. Tidak ada cara lain. Ajar aku bersabar, ajarku mengerti bahwa selalu ada waktu Tuhan yang terbaik. Di masa COVID, keadaan sulit. Keuangan tidak seperti yang dulu, tidak semudah yang dulu hidup. Sabarlah, suatu hari nanti kau akan lihat keindahan yang luar biasa yang Tuhan kerjakan di balik semua ini. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Para pemuji Tuhan silakan. Engkau ada bersamaku. Para pelayan perjamuan kudus, di setiap musim hidupku. Amin. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Amin. Amin. Kekuatan November, bulan dimana kita bersama dengan Tuhan lagi. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Bagi Bapak Ibu yang belum menerima roti dan anggur, boleh mengangkat tangan sehingga para penatua jemaat bisa melihatmu. Dan kita pastikan bahwa semua kita sudah menerima roti dan anggur untuk hari ini.
lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tak mudah dimengerti, lewati cobaan, waktu Tuhan. Sarah tahu janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan dia seorang anak. Namun karena waktunya lama, dia menjadi tidak sabar. Dan dia membuat begitu banyak kesalahan yang akan dia sesali. Adakah di antara kita yang berpikir, sudah lama aku berdoa, aku belum menerima jawabannya. Hari ini 1 November. Adakah di antara engkau ingat malam tanggal 31 Januari atau tanggal 1 malam tanggal 31 Desember atau 1 Januari, doa yang kau naikkan yang belum dijawab Tuhan di tahun 2020. Bolehkah kau berkata, masih ada 2 bulan lagi Tuhan, dan bulan November aku ingin melihat pintu tertutup menjadi pintu terbuka dari Tuhan. Tapi aku akan sabar menanti janji Tuhan. Terus percaya bahwa Tuhan pasti beri aku yang terbaik. Yang dibilang Sandi, alangkah menyesalnya Sarai ketika Ishak itu ada dalam kandungannya. Kubayangkan dia berkata, seandainya aku sabar, tidak akan pernah ada Ismail. Bapak Ibu, sabarlah sampai kau melihat Tuhan jawab doamu dengan caranya sendiri. Mari kita berdiri bersama-sama. Taruh roti di tangan kananmu, anggur di tangan kirimu. Angkat roti itu lebih tinggi dari kepala kita. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang kuterima dari Tuhan kuteruskan kepadamu. Yaitu pada waktu malam, Yesus mengambil roti dan membagi-bagikannya kepada muridnya lalu berkata, roti ini adalah tubuhku, makanlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti yang kita angkat tinggi-tinggi yang dipecah-pecahkan, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah tanda persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Katakan haleluya. Makanlah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Taruh cawan berisi anggur di tangan kananmu, angkat lebih tinggi dari kepala kita. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Minumlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena setiap kali kau makan roti ini dan minum anggur ini, engkau mengingat dan memberitakan kematian Tuhan Yesus hingga dia datang kembali. Saudaraku, bukankah cawan berisi anggur yang kita angkat tinggi-tinggi, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah tanda persekutuan kita dengan darah Yesus? Katakan haleluya. Minumlah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Letakkan cawannya di kursimu. Angkatlah tanganmu dua-dua. Adakah sesuatu yang mau kau minta kepada Tuhan untuk bulan November? Sekarang kau berdoa. Apa yang kau rindukan Tuhan beri di bulan November? Bilangin Tuhan, aku sabar dan akan kulihat janjimu di bulan ini. Kau boleh berdoa. Saya akan menyanyikan satu lagu. Silakan berdoa. Berdoa sekarang. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kalau ku hidup suci, tidak turut dunia, ku tahu Tuhan
pasti buka jalan. Teruskan berdoa, Dia sedang mendengar. Ku tahu Tuhan pasti dengar doa. Ku tahu Tuhan pasti dengar doa. Kalau ku penuh iman, singkirkan keraguan. Ku tahu Tuhan pasti dengar doa. Bolehkah kita katakan sekali lagi sama-sama? Ku tahu Tuhan pasti jawab doa. Sumber pengharapan kami Tuhan, yang kami percaya di dalam nama Yesus Kristus yang pasti akan membuka jalan. Tuhan yang mendengarkan doa dan pengharapan kami. Engkau sumber kekuatan kami, Engkau memulihkan kami, Engkau menyembuhkan kami, Engkau menolong kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami umat-Mu telah Engkau berikan firman-Mu. Biarlah kami dapat melaksanakannya sesuai dengan kehendak-Mu. Kesehatan yang daripada-Mu di dalam pandemi ini. Engkau Tuhan yang melindungi kami, negara kami, daerah kami. Engkau sumber kekuatan kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari umat Tuhan kembali duduk kembali. Sembari kita mempersiapkan persembahan kita. Ada 3, ini masih baru. Amplop persembahan kita yang hijau, ini nanti di kotak pertama untuk gereja. Ada persembahan khusus yang nanti diperuntukkan untuk gembala sidang kita atau yang memberikan pelayanan di pagi siang hari ini. Dan ini persembahan untuk pelayanan di gereja kita. Berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang beribadah di minggu pertama November ini. Adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini? Boleh dilambaikan tangan. Oh ya, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan dan aplaus. Silakan berdiri. Anak-anak kami saya kira remaja nanti bisa ditinggal beberapa saat untuk kita berikan tepuk tangan. Ya, terima kasih. Nanti kembali duduk kembali. Bisa tinggal sebentar setelah ibadah ini. Terima kasih, terpujilah Tuhan atas firman yang diberikan oleh hambanya Bapak Sandi Purba dari Gapkin kita, stok kita juga di sini dari Gapkin Jakarta. Terima kasih. Untuk kegiatan ibadah gereja kita masih seperti biasa 3 kali. Yang pertama pukul 8 pagi, saat ini 9.45 yang juga ditayangkan secara live streaming. Dan untuk ibadah keempat nantinya ada pukul 4 sore yang nanti juga akan dilayani oleh hambanya dari Jakarta Bapak Sandi Purba. Terima kasih. Untuk kegiatan nanti pukul 1 kepada Bapak Ibu sekalian, umat Tuhan, supaya anak-anak kami, anak-anak kita untuk bisa kita pantau dan kita arahkan untuk mengikuti live streaming ibadah sekolah minggu yang disiarkan dari Facebook Gapkin Tarutung Kota pukul 1 siang nantinya. Untuk kegiatan sepekan tetap seperti biasa, setiap hari Selasa kita melaksanakan menara doa di gereja ini pukul 5 sore. Dan untuk hari Jumat kita melaksanakan latihan atau ibadah praise and worship pukul 5 sore di gereja kita. Untuk hari Sabtu ada ibadah doa pelayan, doa puasa yang dilaksanakan pukul 5 sore di gereja kita, pukul 4 sore. Dan untuk jam 7 malam untuk anak-anak kami terutama anak remaja dan pemuda supaya bisa bergabung di gereja kita dalam pelaksanaan ibadah remaja dan pemuda. Administrasi kantor dan pelayanan gereja tetap terbuka setiap hari Selasa
mulai pukul 10 pagi sampai jam 3 sore di gereja kita, apakah itu dalam bentuk konseling atau administrasi gereja lainnya. Tetap topang doa, Bapak Gembala juga pelayan kita dan hambanya yang dari Gapkin, Jakarta dan Batam yang sudah melayani tadi. Ada Bapak Septewaru bersama-sama dengan kita saat ini. Itu beberapa hal yang kami sampaikan. Terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian yang tetap bisa melaksanakan dan mentaati protokol kesehatan dengan 4M. Memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan sering-seringlah untuk mencuci tangan. Itu beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita angkat persembahan kita lebih tinggi dari kita untuk kita deklarasikan dan doakan 2, 3 ya. Aku memberi persembahanku ini dengan kerelaan hatiku, bukan dengan sedih hati atau dengan terpaksa, karena aku tahu bahwa Tuhanku mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Aku percaya Allahku sanggup melimpahkan berkat kepadaku, supaya aku senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu, bahkan berkelebihan. Tuhan yang menyediakan benih bagiku untuk kutabur dan melipat gandakannya, dan menumbuhkan buah-buah kebenaran, dan akan memperkayaku dalam segala kemurahan hati yang membangkitkan dan melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Aku percaya apa yang kupersembahkan sebagai taburan akan kutuai 30, 60, bahkan 100 kali lipat sesuai dengan janji firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku memberi dengan sukacita. Amin. Sambil membawa persembahan, kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Jangan lupa untuk membawa mangkok perjamuannya Bapak Ibu sekalian. mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Adakah tepuk tangan yang bagus, persembahan kita bagi Dia? Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangannya. Engkau sediakan untuk kami bawa
di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizatmu terjadi. Sekali lagi, amin, amin. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Kami kan pergi, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizatmu terjadi. Di situ pasti, di situ pasti mujizatmu terjadi. Di situ pasti mujizat, di situ pasti mujizatmu terjadi. Kemanapun kau pergi, dimanapun kau melangkah, ada mujizat Tuhan bersama dengan kita. Hari ini Bapak Ibu kita kedatangan dua orang hamba Tuhan yang lahir dari gereja dan pelayanan kita, lahir dari doa dan air mata kita. Kalau selama ini Bapak Ibu mendengar terus kita berdoa untuk pelayanan gereja kita yang ada di Pulau Batam, Bapak Ibu, dan pelayanan yang ada di Jakarta, Bapak Ibu menambahkan pelayanan-pelayanan yang ada lagi dalam bulan ini atau bulan Desember. Akan ada waktu Bapak Ibu, Bapak Pendeta Alvendi dari gereja yang lahir dari kita juga di Pematang Siantar, kita harapkan akan datang juga melayani kita Bapak Ibu. Kita semakin tahu, oh seperti inilah buah dari doa-doa kita. Pelayanan di Jakarta bertumbuh dengan begitu baik. Saya mendengar dari adik saya minggu yang lalu, mereka sudah beribadah dengan jumlah 65 orang. Boleh kita berikan tepuk tangan bersama-sama. Kita berdoa mereka pulang dari Tarutung, ada pengurapan kuasa Tuhan yang besar, membuat pelayanan ini semakin indah, semakin indah, semakin indah. Akan lahir pelayanan-pelayanan yang lain lagi di Jakarta. Buah doa dan air mata kita. Namun Bapak Ibu mungkin yang hadir di ibadah kedua, tadi yang kau tidak mendengar di ibadah yang pertama, minimal Bapak Ibu bisa kenal, beliau akan say hello 1-2 menit Bapak Ibu sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita. Kami juga harus segera mengejar kebaktian ketiga di Husor. Bersama dengan kita juga hari ini ada Gembala Sidang gereja kita Gapkin yang ada di Batam. Seperti apa Batam? Boleh kita sambut dengan tepuk tangan Bapak Pendeta Septiawan. Shalom. Shalom. Senang sekali bertemu dengan saudara pada hari ini. Ini adalah hal yang luar biasa. Hal yang luar biasa saya bisa bertemu dengan saudara. Dan beberapa bulan Bapak Ibu mendoakan, bahkan menyebutkan nama saya dalam doa Bapak Ibu. Seperti apa sih Septewarowo, inilah saya Bapak Ibu ya. Inilah saya apa adanya. Bapak Ibu yang di belakang bisa melihat saya karena saya terlalu tinggi soalnya. Haleluya. Ya. Nah, nama saya adalah Septerianus. Ada tadi saya ada foto, bisa ditampilkan kah? Saya di Batam, mulai pelayanan juga di Batam. Udah 1 tahun lebih, secara bulan sudah 1 tahun lebih, tapi sudah pernah vakum karena COVID. Vakum ada 4 bulan saudara. Jadi sebenarnya berjalan ibadah kurang lebih sekitar 10 bulan sudah berjalan Bapak Ibu. Nah, bersyukur kepada Tuhan, inilah keluarga saya sudah menikah. Jadi nama saya adalah Septerianus Warubu, Master Teologi di Batam. Itu ada istri saya 1, memang hanya 1, tidak boleh 2 ya. Nanti kan menyalahkan dan saya tidak boleh menjadi pendeta Gapkin nanti kalau 2. Dan anak, itu kalau anak tidak ada batasnya saudara-saudara. Untuk saat ini baru 2 ya, baru 2, 1 cewek, 1 cowok ya saudara-saudara. Jadi umur pertama cewek itu 3 tahun setengah, nanti bulan 1 4 tahun, baru yang kedua umur 2 tahun lewat 2 bulan karena dia lahir di bulan September. Itulah keluarga dan pelayanan yang saya rintis saudara. Ini ada beberapa foto yang saya coba tampilkan. Ini gedung gereja yang kami layani, adalah gedung yang kami sewa, bukan sewa sebenarnya, kami dikasih kemurahan Tuhan untuk pakai gedung itu ruko. Jadi kami hanya bayar uang listriknya aja per bulan, jadi cukup sangat murah sekali di lingkungan Batam.
Ada orang Batam di sini, udah pernah ke Batam? Wah, dari Batam ya. Jadi kami di Batam itu daerah Tiban. Jadi kalau ke Batam jangan lupa ke gereja Gapkin. Dan yang selanjutnya saudara-saudara, setelah berjalannya dengan waktu, dan inilah jemaat yang saya layani saat ini di Batam, berikan tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi setiap minggu kami melayani jemaat Tuhan ada sekitar 25 sampai 30 tiap minggunya saudara-saudara. Itu karena kemurahan Tuhan. Dan juga ada suasana, bisa beberapa foto selanjutnya, ini suasana fellowship ketika selesai ibadah. Karena kami masih kecil, kami membangun sistem ibadah dengan sistem kekeluargaan. Jadi kami setelah ibadah kami ada fellowship satu dengan yang lain, kami minum kopi, minum snack supaya kami bisa menambah keakraban. Dan ini beberapa foto saudara-saudara. Selanjutnya cukup. Oke, jadi itu aja perkenalan dari kami. Artinya saudara-saudara, saya bukan orang lain. Tadi Bang Sandi juga bilang ternyata saya orang dalam. Nah, juga saya orang dalam di Gapkin Bapak Ibu ya. Jadi saya orang dari Gapkin, senang bertemu dengan saudara, juga senang bertemu dengan Pak Donald menjadi pembina rohani kami. Dan ini doa saya Bapak Ibu, ini doa saya, dan juga saya sudah bilang sama Gembala di tempat ini, kalau Tuhan izinkan Gapkin pertama sekali saya bawa di Batam, saya berdoa bukan hanya satu, sampai Tuhan bahkan sampai tutup mata pun saya tidak akan pernah berhenti, dan akan di kota Batam Gapkin semakin berkembang. Dan kemarin saya bilang, dan bulan Desember yang akan datang atau beberapa akan lahir Gapkin yang baru lagi di kota Batam, dan segera akan ditabiskan oleh ketua sinode kita. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita semuanya. Salam. Tadi Bapak Pendeta Septi sudah menyampaikan firman Tuhan di ibadah yang pertama, Bapak Ibu, Pak Pendeta Sandi ibadah yang kedua, ibadah yang ketiga sebentar, Pak Pendeta Septi yang akan melayani di gereja induk kita yang di Husor, dan nanti ibadah yang terakhir, Bapak Pendeta Sandi akan kembali melayani ibadah yang keempat. Sangat senang, sangat bersuka cita melihat semangat mereka Bapak Ibu Saudaraku untuk melayani Tuhan. Senang banget karena saya pikir saya sedang menularkan semangat yang sama. Kalau ada yang bilang Pendeta Donald itu tidak semangat, dia itu buta. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Karena saya yakin salah satu modal terbesarku dalam hidup adalah semangat. Dompet boleh kosong, semangat harus tetap menyala-nyala. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Tidak pernah ada orang yang tahu kalau dompet saya kosong. Karena senyuman saya selalu sama, dompet berisi maupun dompet kosong. Saya tidak pernah bisa dibedakan tanggal muda dan tanggal tua Bapak Ibu Saudaraku. Kenapa sukacitaku itu selalu dari dalam keluar. Dan saya sangat senang boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu. Semangatnya timbul kembali Bapak Ibu. Covid tidak tahu kapan akan selesai. Tapi imanku akan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Sabar menanti waktunya Tuhan. Saat keindahan itu datang, engkau akan terkagum-kagum, terpesona dengan karya Tuhan yang besar itu dalam diri kita. Saya tutup dengan satu kalimat ini yang disampaikan oleh Pak Sandi. Saya berpikir tadi Pak Sandi ketika keluar sebentar, mengapa lama sekali ya anaknya Abraham itu lahir? Mengapa Ishak itu lama? Sampai Abraham sudah tua, umurnya sudah 100 tahun. Sarai itu umurnya udah 90. Barulah Ishak itu lahir. Tapi di hatiku tadi seperti ini, ada waktunya aku menjawab doa. Dan orang yang menerima jawaban doaku akan berkata, saat tidak ada harapan lagi, saat itulah Tuhan memberikan yang terbaik buat aku. Saya akan berkata, anak ini bukan kekuatanku sebagai laki-laki, karena aku pun sudah tua. Anak ini bukan karena kekuatanku, kekuatan rahimku lagi mampu melahirkan. Aku pun sudah peot, tapi dengar, tidak ada kata terlambat untuk Tuhan mengerjakan keajaiban dalam hidup kita. Selalu indah pada waktunya. Selamat menikmatinya, selamat mengalaminya. Doakan Pak Sandi, doakan Pak Septe, Bapak Ibu Saudaraku. Saya pikir juga waktunya menolong mereka, memberkati mereka, menopang mereka dengan kasih dan perhatian kita. Besok Bapak Ibu direncanakan mereka akan kembali dari kota kita. Mereka sudah ke air soda Bapak Ibu Saudaraku. Mereka sudah ke air panas. Sidoarjo dapat lumpur panas, Tarutung dapat air panas. Itu luar biasa itu Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Besok saya berharap mereka bisa ke salib kasih. Kami kepingin berdoa bersama-sama di sana. Temukan api Tuhan yang Tuhan taruh di hati No Mensen. Pulang ke Jakarta, pulang ke Batam. Saya bermimpi Pak Septe akan lahir gereja bukan hanya di Batam.
bawa api itu sampai ke Malaysia. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan sama-sama. Akan lahir pelayanan-pelayanan baru lagi di Jakarta. Kita pun tidak akan berhenti. Yang di Siantar berencana dalam waktu dekat. Beliau berkata, doakan Pak Pendeta. Kami kepingin melayani orang-orang Chinese yang ada di tebing tinggi kembali. Berarti bukan hanya anak. Suatu hari nanti akan datang cucu-cucu kita, Bapak Ibu Saudaraku. Kembali orang-orang yang lahir dari doa dan air mata kita. Teruslah setia dengan Tuhanmu. Anugerah Tuhan besar. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita terima doa dan berkat hari ini. Bapa, berkatilah seluruh umat-Mu. Mereka datang di rumah Tuhan. Dan hari ini tanggal 1 November. Sebagaimana tangan Musa diangkat memberkati umat Israel. Hari ini tanganku sebagai seorang imam. Tanganku sebagai seorang gembala. Akan kuangkat kepada Tuhan dan kuarahkan kepada mereka. Karena aku tahu sebuah berkat yang indah Tuhan sedang beri buat mereka. Sembuhlah yang sakit hari ini. Kuatlah yang lemah hari ini. Bersemangatlah yang kehilangan semangat hari ini. Terbukalah pintu-pintu yang tertutup buat mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tadakan tangan-Mu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Bapa